Syaki sering telepon ke Bapak Syaki minta izin ngebujuk gitu. Bapak gini mau ikut gitu. Cari pengalaman yang lain aja gitu, jangan itu gitu. Ayah wae aja. Ya wae gitu. Bikin senam jantung kata Bapak Syaki itu. Gunung Meletus itu lebih Masya Allah, takut banget. Makanya malam-malam tuh mereka tuh ya gitu di base camp pakai terpal, pakai susah selimut, susah baju, logistik dan lain-lain. Mereka itu ketakutan setiap malam gitu. Kenapa Syaki memilih jadi OSIS? Ini ya, yang notabene-nya kayak apalagi ketua OSIS ya. Bahasanya kayak tangan kanannya sekolah gitu loh. Iya betul. Ribet lumayan kalau misalnya kita pikirnya. Kenapa Syaki memilih itu? Simpati dan empati itu emang di dalam organisasi menurut Syaki. Gitu. Jangan sampai teman-teman nyaman di zona nyaman. Ya. Jadi biarkan zona nyaman ada di situ, tapi ditambah lagi zona baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran Center di rumah, saya Faiza Azhara. Kembali lagi di Ruang Mahasantriwati. Di sini kita bakal banyak banget dengerin cerita-cerita inspiratif dari para Mahasantriwati Cinta Quran Center. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Gen Z ya sahabat semua, Gen Z itu kan identik dengan sesuatu yang memiliki kekuatan, powerful. Apalagi kalau misalnya kita lihat Gen Z itu kan yang terbanyak ya sedunia. Nah, tapi sayang banget sahabat Cinta Quran, ternyata Gen Z ini banyak banget dicap kalau misalnya Gen Z itu pemalas lah, Gen Z itu pengennya serba instan dan ya cap-cap negatif lainnya. Tapi saat ini di hadapan saya ada salah satu Gen Z dari Mahasantriwati Cinta Quran Center yang Gen Z-nya agak lain ini, beda. Karena Gen Z itu seproduktif itu. Dulu pas masa SMA 3 tahun join di organisasi. Gak cuma itu, tapi juga ikut jadi relawan Gunung Semeru. Pas Gunung Semeru itu meletus gitu. Penasaran? Saya juga penasaran banget. Kita langsung tanyain aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Syaki. Gimana? Aku kan udah kenal sama Syaki nih. Mungkin sahabat Cinta Quran Center di rumah kan ada yang belum. Ini Syaki siapa gitu. Boleh dong kenalin diri ke rumah. Ke sahabat Cinta Quran Center di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syakina Nur Rahma. Saya berasal dari Hubud Dunya, Sukabumi. Sukabumi. Berarti orang Sunda. Kumaha damang. Alhamdulillah saya. Kumaha kakak? Damang saya. Damang atau saya? Bisa dua-duanya. Alhamdulillah damang gitu. Syaki, sambil aja ya, nanti kita minum jatuh. Nanti minum aja. Tunggu. Gini Syaki, aku mau nanya. Syaki berarti angkatan ke-4? Iya, angkatan ke-4. Wow, berarti udah berapa bulan di sini? Bulan ya? 4 bulan jalan ke 5 bulan. 4 bulan jalan 5 bulan. 5 bulan di Syaki, Cek. Aku penasaran banget nih. Syaki udah ada kerasa peningkatan gitu nggak di Syaki, Cek? Alhamdulillah selama 4 bulan Syaki merasa terupgrade ya dirinya. Mulai dari leadership, terus ada Nahwu dan Shorab bahasa Arab, dan juga public speaking yang semakin meningkat gitu. Nah, gitu. Karena Sakofah Islam juga di sini kan fikrul dan lain-lain itu sangat membantu gitu ya. Dan juga public speaking mulai dari bawah, dari struktur, menata hati, menata diri dan lain-lain. Alhamdulillah sudah tertata gitu. Mata hati gitu ya. Bener sih, Mbak. Apalagi ada pelajaran kemuslimahan. Itu bener-bener kayak favorit itu. Jadi kayak open mind banget gitu loh. Jadi selama ini aku kemana aja gitu. Pas tahu kemuslimahan itu bener-bener ternyata keren itulah gitu. Oh ya Syaki, tadi kan aku di awal kan sempat nyepil ya. Aku langsung nanya nih Boleh. Tadi kan sempat nyepil, sempat jadi relawan. Iya. Relawan Gunung apa? Gunung Semeru. Gunung Semeru berarti tahun 2020. 2020. Oh berarti emang Syaki sekolah di mana sih? Aku penasaran banget. Syaki sekolahnya di Yogyakarta. Oh di Jogja. Ya, namanya Islamic Leadership School. Oh, berarti itu pas Gunung Semerunya lagi meletus atau gimana? Meletus. Lagi meletus. Erupsi Gunung Semeru. Terus dikirim ke sana gitu? Iya, jadi relawan. Oh, gitu. Emang itu mengajukan diri atau memang disuruh sama sekolah, "Weh, kamu pergi ke sana gitu atau gimana?" Itu daftar diri sih, Kak. Tapi yang ngadain kakak kelas. Jadi kita kan Syaki baru kelas 10. Jadi daftar diri, terus udah gitu akhirnya Syaki keterima. Dari 10 orang 5 yang keterima.
Berarti ngajuin diri. Oh, terus gimana? Berapa hari memang agendanya? 5 hari. Sama perjalanan 2 hari jadi 7 hari. 5 hari perjalanan di sana. Dari Jogja ya? Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Jawa Timur. Jogja ke Jawa Timur biaya dong. Biaya. Terus gimana? Syaki sama teman-teman kakak kelas juga bikin proposal dana. Jadi dana Jadi kita guide dana lewat relasi kita, masyarakat, bahkan kita juga terjun ke lapangan langsung ke perempatan gitu. Biasanya kita di Malioboro atau enggak di Tugu Jogja. Jadi galang dana gitu. Dari sekolahnya ada ngasih uang juga nggak? Enggak sih Kak. Kita pure dari yang mau donasi gitu. Terus door to door juga? Door to door iya. Door to door juga. Bahkan ada yang ditolak mentah-mentah gitu. Ada yang diterima bahkan ayo Mbak gitu masuk dulu makan dulu gitu. Dan alhamdulillah gitu pada welcome sebenarnya orang Jogja tuh gitu. Alhamdulillah. Bener. Berarti kan akhirnya udah terkumpul dananya. Pas kita berangkat itu belum terkumpul. Emang berapa targetnya kok? 30 sampai 40 juta. Wow. Selama 5 hari itu. Berarti pas kita berangkat itu belum sampai 40 juta. Jadi masih 20-an. Kita nekat ke sana, kita pakai travel. Dan akhirnya kan masih ada ini ya, making dan lain-lain gitu. Jadi kita masih bisa open donasi gitu. Jadi benar-benar berapa orang tadi yang berangkat? 5 ya? 15. Kalau dari kelas Syaki 5, semuanya 15 orang. Wow, berarti itu benar-benar yang ngerancang sendiri, uangnya juga galang dana sendiri, berangkat pun sendiri juga ya, sama-sama lagi gitu kan. Ada pembimbingnya. Ada pembimbingnya. Bro, nyampe sana, kalau boleh tahu ya, emang agenda apa sih yang diadain sana? Karena kita ngambilnya recovery mental anak di erupsi korban Semeru itu, jadi kita nge-guide-nya kalangan TPA, SD sama SMP gitu. Wow. Dan dipisah-pisah. Dipisah-pisah. Terus Syaki megang apa tuh? Syaki megang TPA sama SD. TPA sama SD. Di sana agendanya gimana? Apa belajar apa gitu? Kita ada 4 gitu ya. Ada 4 program. Yang pertama leadership, yang kedua kerajinan tangan, yang ketiga ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Mungkin ngerangil mufradat sama nyanyian bahasa Arab gitu. Wow, itu benar-benar jadi kan di pengungsian ya. Pengungsian itu jauh nggak jaraknya dari gunung itu? Lumayan jauh, harus pakai mobil atau nggak naik motor trail. Oh, tapi kena juga dong dampaknya di situ. Iya, harus bermasker. Harus wajib. Karena kalau nggak kan bahaya juga kan ke pernapasan gitu, bisa sesak dan lain-lain. Itu. Jadi harus kemana-mana pakai masker. Kayak COVID aja. Iya benar. Jadi kayak ya Allah. Berarti kan abunya yang bahaya gitu ya. Terus gimana nih? Sampai sana ada pengalaman yang menarik nggak menurut Syaki? Ada. Pas kita TPA. Kan hari pertama itu udah mulai TPA, Kak. Mulai hari TPA itu sore-sore. Kan biasanya TPA ngaji-ngaji anak-anak sore-sore kan. Terus udah gitu, biasanya si laharnya itu keluarnya tuh pas sore-sore ternyata. Oh iya? Ya tiba-tiba pas kita ngaji, ibu-ibunya tuh langsung, ayo pulang aja gitu. Jangan, Mbak, terus bilang ke kita, Mbak jangan sore-sore ya gitu, siang aja karena biasanya laharnya turunnya sore gitu, karena biasa ini deket sama 2 dusun yang terdampak gitu. Oh iya. Jadi pas lagi di situ keluar tuh lahar. Gimana nih? Jadi kan pas sore-sore lagi TPA gitu, ya. Lagi ngajar TPA, keluar laharnya. Iya. Jadi kerasa nih, ada getaran nih gitu Kak. Selalu ada getaran setiap keluar. Karena kan tutut gitu. Iya. Deg-degan. Pastilah deg-degan mah ya. Terus gimana? Kan notabene-nya ya, Syaki ini kan megangnya anak-anak kecil gitu ya. Kalau misalnya dari sudut pandang Syaki ini gimana? Anak-anaknya ini benar-benar ngerasa yang pada nangis-nangis gitu kah atau gimana? Ada sih 1 sampai beberapa anak ya. Syaki lihat tuh cerita tuh susah gitu. Karena trauma ya. Karena ada rasa trauma gitu. Ada juga rasa kehilangan seorang gitu yang ngasih kesayangan kepada dia gitu. Jadi ada yang nangis anak kecil masih SD gitu. Orang tuanya udah nggak ada. Biasanya lansia kakak yang meninggal sana. Banyak. Di situ Syaki pernah ngeliat langsung juga nggak? Nggak ngeliat sih. Mungkin seringnya dengar pengumuman aja. Sering ada yang meninggal. Dan kan dari 5 hari itu benar-benar dong pasti ada pengalaman yang gak terlupakan dong ya. Karena kan jarang banget kejadian-kejadian kayak gitu. Gimana? Ada gak sesuatu pengalaman yang benar-benar bisa ngubah Syaki gitu sampai saat ini? Syaki sekarang lebih bersyukur sih Kak. Karena
alhamdulillahnya di sini gitu, apalagi di Cinta Quran Center gitu ya, kita aman dari segala apapun gitu ya, termasuk lingkungan, dan alhamdulillah kita nggak pernah ngerasain gitu bencana alam gitu ya, paling gempa doang ya, dan itu pun seseram itu gempa, apalagi gunung meletus teman-teman. Gunung meletus itu lebih masya Allah, takut banget. Makanya malam-malam tuh mereka tuh ya gitu di base camp pakai terpal, pakai susah selimut, susah baju, logistik dan lain-lain. Mereka itu ketakutan setiap malam gitu. Jadi benar-benar ngerasain kayak bersyukur gitu. Jadi alhamdulillah banget ya sahabat Cinta Quran, ternyata keadaan mereka yang sebegitu susahnya, tapi alhamdulillah datang nih para relawan Syaki dan teman-teman dan yang lainnya yang dapat membantu mereka gitu. Dan aku penasaran banget, kan gak mudah dong kalau misalnya untuk orang tuanya Syaki nih, posisi orang tuanya Syaki mau ngelepasnya, pas Syaki izin misalnya umpama gini kayak ya mau izin pergi ke jadi relawan, gak mudah dong ternyata untuk ngizininnya. Itu gimana? Apa langsung diizinin atau bakal banyak dikali-kunya gitu? Banyak sekali dikali-kunya. Karena pertama Mama Syaki izinin, tapi Bapak Syaki gak izinin, karena kan emang itu sangat tahu konsekuensinya gitu ya. Tahu itu sangat berbahaya. Itu mungkin punya Bapak Syaki nggak ngizinin karena takut juga gitu ya. Tapi Syaki sering telepon ke Bapak Syaki minta izin, ngebujuk gitu. Bapak gini mau ikut gitu, cari pengalaman yang lain aja gitu, jangan itu gitu. Ayah wae aja. Ayah wae gitu. Bikin senam jantung kata Bapak Syaki itu gitu. Iya lagian juga. Padahal Syaki itu pengen banget gitu, dan akhirnya selama seminggu mungkin ya Bapak Syaki ngizinin. Alhamdulillah gitu. Tidak mengkhianati hasil pokoknya. Itu kan tadi Gunung Semeru. Ada nggak pengalaman jadi relawan gunung-gunung lainnya gitu? Ada sih Kak, pas Syaki kelas 11. Oh ada lagi? Kan gempa Cianjur tahu? Oh iya tahu, gempa itu. Cianjur. Jadi sekolah Syaki itu setiap ada bencana ataupun pengabdian masyarakat gitu ya, selalu ngadain gitu galang dana untuk korban gitu. Dan Syaki juga sampai ke gempanya sana? Cianjur enggak. Kenapa? Karena Syaki bentrok sama pemilihan OSIS. Oh gitu? Jadi sama pemilihan OSIS gitu? Iya, jadwalnya sama. Oh Syaki jadi OSISnya kandidat OSIS. Ketua? Alhamdulillah. Masya Allah. Terus gimana milih yang mana kira? Syaki milihnya ikutan kandidat OSIS. Ikut kandidat OSIS. Iya aku penasaran ini. Jadi akhirnya kepilih nggak jadi kandidat OSIS? Alhamdulillah kepilih. Alhamdulillah. Iya. Kenapa Syaki memilih kandidat? Kenapa Syaki memilih jadi OSIS? Ini ya, yang notabene-nya kayak apalagi ketua OSIS ya. Bahasanya kayak tangan kanannya sekolah gitu loh. Iya betul. Ribet lumayan kalau misalnya kita pikirnya. Kenapa Syaki memilih itu? Syaki pengen meningkatkan skill Syaki berkomunikasi, berorganisasi. Karena dari organisasi itu banyak banget pengalaman yang Syaki dapat gitu. Tahu struggle organisasi, tahu simpati dan empati itu emang di dalam organisasi menurut Syaki. Gitu. Pengalaman sih yang berharga. Suka duka ada? Mungkin kalau untuk suka duka nggak ada sih kalau itunya mah. Masya Allah. Adanya struggle. Apa struggle-nya deh kalau gitu? Struggle kalau pas jadi ketua OSIS mungkin komunikasi sama SMP, karena ketua SMA sama ketua SMP beda. Tapi mesti harus komunikasi gitu mah? Komunikasi karena kita selalu ada acara kayak muhadharah dan lain-lain. Karena jarak pondok SMA dan pondok SMP jauh gitu. Oh gitu. Kalau sukanya karena kita organisasi itu kan menyenangkan menurut Syaki itu. Karena Syaki orangnya suka banget ngobrol, suka banget diskusi, dan OSIS tuh cara Syaki meluapkan ke situ. Jadi segala bakat, segala skill yang Syaki punya tuh lewat OSIS gitu Kak. Oh makanya juga Syaki karena Syaki juga suka berorganisasi, suka yang sesuatu yang berbau diskusi. Iya diskusi. Oh, keren sih menurutku. Dan sahabat Cinta Quran Center, mungkin dari Syaki kita bisa belajar bahwa ternyata Gen Z itu nggak hanya yang kayak paradigma orang-orang bilang, yang nggak cuma yang kayak Gen Z malas, Gen Z yang negatif-negatif lainnya. Tapi ternyata kita juga bisa ngubah itu semua ya Syaki ya? Iya bisa. Dan bener ya, tahu nggak sih? Yang satu hal yang aku ambil dari Syaki, aku nganggap kayak Syaki ini benar-benar yang seberani itu loh. Seberani itu dan semandiri itu. Percaya nggak?
Kepercayaan. Karena ya apalagi mungkin sahabat cinta Quran Center juga di rumah lagi bayangin hal yang sama gitu kan ya. Karena sesuatu yang apalagi kita baru terjun ke sesuatu yang baru itu susah banget. Itu susah banget dan sayang banget karena orang-orang zaman sekarang, apalagi Gen Z zaman sekarang tuh susah untuk apa ya namanya? Susah untuk ngambil gimana namanya? Ngambil aksi sehingga buat ini loh. Yang gimana? Ngambil resiko itu kan susah banget ya. Padahal dari resiko-resiko itu kita kan bisa ngambil pelajaran-pelajaran yang baru gitu kan ya. Mungkin aku pribadi dan sahabat cinta Quran Center ini butuh banget nih pesan dari Syaki. Sebagai kan Syaki ini kan Masya Allah Tabarakallah Gen Z yang produktif gitu. Ada nggak Syaki punya pesan untuk sahabat cinta Quran di rumah? Sahabat cinta Quran Center di rumah, pesan untuk kalian semua, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berpengalaman baru. Karena jangan sampai teman-teman nyaman di zona nyaman. Ya. Jadi biarkan zona nyaman ada di situ, tapi ditambah lagi zona baru gitu. Supaya karena dari pengalaman baru, dari mimpi baru itu bisa membuat pelajaran baru, insight-insight baru di dalam kehidupan kita gitu. Iya sih betul. Pokoknya yang penting jangan lelah mencoba lah ya. Gitu. Insyaallah keren banget. Makanya aku salut banget sama kamu Syaki, beneran. Makasih banget untuk hari ini. Kita ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Makasih. Sama. Mungkin sahabat cinta Quran Center, sekian podcast dari kami. Dari Syaki kita bisa belajar bahwa menjadi Gen Z itu bisa banget kita untuk jadi relawan seperti Syaki tadi, relawan-relawan bencana gunung, juga galang-galang donasi dan hal-hal produktif lainnya. Karena Rasulullah juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka jangan takut untuk salah, jangan takut untuk gagal, karena disitulah kita bisa untuk mengambil pelajaran. Sekian, saya Faiz Azhara pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.